النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Tarbiyah rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kali ini kita akan sampai pada bab ke-12. Kira-kira kita akan sampai bab 17 pada siang hari ini, sehingga ada 6 bab yang kita akan pelajari, kita akan baca. Tidak semua hadis-hadis yang ada itu kita baca semua, tapi kita pilih mana hadis yang paling banyak mengandung informasi-informasi yang penting kita ketahui, gitu ya. Dan saya coba untuk merangkumkan, gitu ya. Kalau pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cincin Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu ternyata memakai cincin, loh, gitu ya. Rasulullah itu ternyata memakai cincin. Memang ada hadis yang menyatakan tidak boleh seorang laki-laki itu memakai cincin. Maksudnya ya ada emas, ada sutra gitu ya. Tidak boleh menyerupai lawan jenisnya maksudnya. Sebagaimana perempuan juga tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya, yaitu laki-laki. Tapi dalam hal ini sekali lagi ada pertanyaan, loh, kok Rasulullah memakai cincin padahal cincin itu identik dengan perempuan. Nah, itu bagaimana itu? Nah, nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah itu memakai cincin. Nah, cincinnya Rasul itu bagaimana? Apakah untuk perhiasan atau untuk yang lain? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke. Nanti kita akan jawab ya. Nanti kalau saya kasih tahu jawabannya sekarang sudah maksudnya ya. Nanti ada runtuh pembahasannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bab ke-12 ada 9 hadis. Di sini mungkin hanya 1 atau 2 hadis. Haddatsana Muhammad ibni Abi Umar, haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi' an Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi. Ibnu Umar itu siapa Bapak Ibu sekalian? Kalau disebut Ibnu Umar itu siapa? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengikuti kebiasaannya Rasulullah. Kebiasaan itu bukan hanya yang dianggap sunnah, tapi kebiasaan gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Profesor Quraisyah menyatakan benar bahwasanya kita itu harus meneladani Rasulullah. Pertanyaannya, apakah semua yang ada pada Rasulullah itu harus kita teladani? Maksudnya bernilai sunnah untuk kita teladani. Rasulullah itu suka makan paha kambing loh. Kita tiap hari makan paha kambing dah kita. Rasulullah itu kalau berbicara itu kadang-kadang menggigit sedikit bibirnya gitu maksudnya. Rasul itu rambutnya panjang loh. Nggak ada yang menggigit ini, nah, gitu ya. Rasulullah itu kalau sholat pakai komis kemarin apa? Pertemuan kemarin apa komis itu? Komis yang kita kenal dengan gamis. Nah, Rasulullah kalau sholat pakai gamis, kita nggak pakai ini. Nah, apakah lantas tidak sunnah? Nah, kan gitu. Jadi kata Profesor Quraisyah, betul kita itu mesti wajib meneladani Rasulullah, tapi meneladaninya harus cerdas maksudnya. Jadi dalam diri perilaku Rasulullah ada yang memang
dianggap sunnah untuk mengikutinya, ada yang memang itu ya sekedar kebiasaan orang Arab yang boleh berbeda antara negeri Arab mungkin pakai gamis, nanti di Afrika mungkin lain lagi, di Indonesia pakai sarung gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang itu kita tidak bermaksud untuk meremehkan, tapi itu adalah kebiasaan yang boleh berbeda. Lah kata Pak Quraisy, memakai sarung, contohnya ya, memakai sarung itu dalam beribadah itu memang Rasulullah memakai sarung, memakai surban juga, tetapi sunnahnya itu bukan surbannya gitu loh. Bukan surbannya yang bernilai sunnah, berbeda dengan pewangian. Pewangian memang disunahkan, gitu ya. Nah, orang silahkan memakai sarung atau tidak, tapi sarung sendiri itu bukan sunnah. Lah, kalau ada orang yang memakai sarung atau memakai sandal jepit, Rasulullah itu sandalnya sandal jepit loh. Nah, dia memakai sandal jepit, bukan sandal slop, tetapi dia punya niat untuk meneladani Rasul, itu dapat pahala. Pahalanya bukan sandal jepitnya, tetapi pahalanya keinginan untuk meneladani. Jadi maksudnya ini hendaknya tidak menjadi perdebatan di antara kita. Kadang-kadang ada sebagian kita yang mengatakan tidak pakai sorban, tidak pakai gamis ini tidak sunnah misalkan. Jadi hendaknya kita menghindari perdebatan seperti itu. Yang penting sekali adalah niat. Islam adalah agama substantif, agama yang menekankan isi daripada bentuk. Oke. Anna nabiyya ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kafahu wa naqasha fihi Rasulullah. Nah, gitu ya. Rasulullah itu pernah memakai cincin, cincinnya itu dari perak, min fiddatin itu dari perak. Nah, terus ini cara memakainya Rasulullah itu, terus mata cincinnya ya, cincin kan ada matanya, mata cincin itu menghadap ke telapak tangan. Ini artinya waja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Kaffa itu. Jadi berbeda, Rasulullah itu makanya batu cincinnya itu terbalik di dalam semua. Dan batu cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, 3 baris, Allah di atas, Rasul di Allah di atas, Rasul di tengah, dan Muhammad di bawah. Muhammad Rasulullah. Jadi terus itu wanaha ayyan kusha ahadun alaihi, dan Rasulullah itu melarang orang lain untuk membuat cincin dengan model seperti itu, batu cincinnya itu maksudnya. Tidak boleh ada orang lain yang membuat cincin dengan model batu cincin seperti Muhammad Rasulullah. Wa huwa alladhi saqata min mu'aykib fi bi'ri Anis. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gunanya Rasulullah itu memakai cincin adalah beliau itu dan waktu itu kan sering berkirim surat kepada Raja Najasyi, Raja Persia, Raja Romawi. Nah, sama dengan yang terjadi sekarang, surat ketika itu tidak akan diterima kalau tidak ada stempel. Nah, batu cincinnya Rasulullah yang tulisannya Muhammad Rasulullah itu maksudnya adalah untuk menyetempel. Nah, karena itu diletakkan menghadap telapak tangan. Nah, itu karena itu maka menjadi wajar Rasulullah melarang orang-orang pada waktu itu untuk membuat cincin serupa. Maksudnya itu ya sama dengan yang sekarang. Tidak boleh ada duplikasi stempel gitu ya. Kalau orang ya kita tahu sendirilah, stempel ya untuk identik khas kelembagaan, tidak boleh orang sesuka hati membuat stempel gitu ya. Nah,
ternyata praktek penyetempelan itu sudah terjadi ketika itu, ya. Dan ini juga menunjukkan Rasulullah itu ketika meninggal beberapa barangnya itu diwariskan kepada para sahabat. Nah, cincin inilah yang Sakoto min Mu'aikib. Mu'aikib itu orang terakhir yang memegang cincin ini, yang ketika itu jatuh di sumur Anas. Ya. Oke, hadis kedua. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya baca matanya ya, karena banyak hadis yang perlu kita baca. Khotaman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha nasu khawatima min dhahabin fataraha. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini pentingnya dalam ketika menemukan sebuah hadis, tidak otomatis kita itu mempercayai apa yang apa yang ternyatakan, apa yang dibunyikan, bunyi dari hadis itu. Ini tadi kita sudah menyimpulkan cincinnya Rasulullah itu dari perak. Tapi ini ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman min dhahabin. Rasul itu pernah memakai cincin dari emas. Oh, kan? Maka dalam membaca hadis itu harus ekstra hati-hati. Kalau Al-Quran kita sudah penuh percaya, tapi kalau hadis kita harus hati-hati. Bukan kok kita meragukan hadis, tapi memang hadis itu bermacam-macam, derajatnya bermacam-macam, ya. Oke. Jadi Rasulullah ketika itu pernah memakai cincin dari emas, beliau pakai di tangan kanannya, gitu ya. Lalu orang-orang mengikuti beliau, banyak yang memakai cincin dari emas. Karena melihat banyak orang yang memakai, akhirnya fatoroha, maka cincin itu pun dibuang. Lalu Rasulullah bilang, la albasuhu abadan fatorohan nasu khawatimah. Saya tidak akan memakai lagi cincin dari emas ini. Dan sejak itu pula para sahabat juga membuang cincin mereka yang dari emas. Ini menegaskan tadi itu yang kita bahas, bahwasanya lelaki itu tidak diperbolehkan berhias dengan emas, dengan sutra, ya. Oke. Bab ke-13, babu maja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Ujung dari gagang pedang Rasulullah itu adalah dari perak, gitu ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas salah satu nama dari pedang Rasulullah itu adalah Dzulfiqar. Dzulfiqar itu nama salah satu pedang Rasulullah. Kenapa disebut Dzulfiqar? Karena pedang itu langsung bisa menebas faqara. Tulang belakang ini namanya faqara. Maksudnya itu bisa menebas tulang belakang musuh. Ya, lah ini gambar pedangnya, ini ya. Lah ujung gagang pedang itu ya sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini. Nah, ujung gagangnya itu berasal dari perak. Ya. Ini pedang-pedang ini beberapa museum. Saya waktu di Malaysia juga pernah melihat museum beberapa rambut Rasulullah, sandal Rasulullah, tapi yang lengkap itu di Topkapi di Turki. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ada rezeki bisa umroh, mungkin bisa memilih umroh yang singgah di Turki dan bisa berziarah ke museum barang-barang pribadi Rasul, termasuk pedang ini, ya. Oke. Hadis selanjutnya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun
Rasulullah itu waktu memasuki kota Mekah pada Amul Fath, tahun pembukaan kota Mekah. Jadi Rasulullah itu setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah, beberapa tahun lamanya beliau itu tidak pernah ke Mekah karena Mekah itu adalah pusat dari orang-orang kafir musyrik. Nah, ketika beliau berhasil membuka kota Mekah, gitu ya, ketika beliau berhasil memenangkan pertempuran dengan orang-orang kafir musyrik di Mekah, beliau berjalan masuk dengan gagahnya bersama para sahabat ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Wa ala sayfihi zahabun wa fiddah. Waktu itu Rasulullah membawa pedang yang terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi pedangnya Rasulullah itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, atau terbuat dari dua-duanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bab yang sebelumnya tadi kita membahas tentang, sebelum pedang tadi kita membahas apa? Cincin. Cincin itu untuk apa? Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, cincin itu untuk surat menyurat. Surat menyurat itu untuk dakwah. Ini luar biasanya Imam Tirmidzi dalam menyusun kitab. Maksudnya adalah dalam berdakwah Rasulullah itu mendahulukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya surat itu kan ya maksudnya untuk berdakwah, mengajak para raja-raja itu agar diikuti oleh rakyatnya untuk masuk Islam, gitu loh maksudnya. Nah, artinya berdakwah dengan tulisan, berdakwah dengan mau'izah hasanah, bahkan dengan berdebat itu lebih diutamakan dari berdakwah dengan kekerasan. Maksudnya berdakwah dengan kekerasan itu sebagai pembatasan, bukan kok kita yang memulai ya. Dalam Islam bukan kita yang memulai peperangan, tetapi peperangan terjadi sebagai usaha membela diri. Gitu ya. Nah, ini salah satu poin yang bisa kita ambil dari penyusunan Imam At-Tirmidzi. Kenapa babnya itu mendahulukan babul khotam daripada babus saif, mendahulukan cincin untuk korespondensi surat menyurat daripada pedang untuk berperang. Bab baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu majaa fi sifati dir'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dir'a itu apa namanya? Baju perang. Muhammad bin Ishaq, bawahnya banget. Karena ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhud dir'an fanahadha ila sakhrati falam yastati fa'aq'ada Talha tahtahu wa sa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as-sakhra. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talha. Bapak Ibu sekalian, ada dua perang, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, di mana umat Islam yang memenangkan pertempuran. Ada dua perang misalkan, perang Uhud dan perang Badar. Yang kita menang itu di perang apa? Badar, gitu ya. Perang Uhud ini umat Islam kalah. Yang diceritakan oleh hadis ini kan perang Uhud. Waktu ini kita kalah itu. Tetapi ada juga pelajaran yang bisa diambil, gitu ya. Nah, ini waktu perang Uhud, Rasulullah itu memakai dua baju perang. Rasulullah memakai dua baju perang. Ini baju perangnya Rasulullah kira-kira ini ya. Baju perangnya Rasulullah ini tamengnya, belakangnya maksud saya. Nah, itu ya baju perang.
Oke, Rasulullah ketika perang Uhud itu memakai 2 baju perang. Nah, fana hadha ila sokhrati falam yastati. Waktu itu untuk memberikan komando kepada para sahabat, para pasukan, beliau itu ingin menaiki batu yang besar. Sokhra itu batu besar, gitu ya. Tapi tidak bisa. Falam yastati. Fa'aq'ada Tolha tahta. Lalu beliau menyuruh Tolha bin Ubaidillah. Wa sa'ada Nabi hatta istawa ala sa'ad. Lalu beliau itu meminta Tolha untuk duduk di samping batu besar itu. Lalu beliau dengan bantuan Tolha, entah naik pahanya atau naik punggungnya gitu ya, dengan bantuan Tolha beliau akhirnya bisa menaiki batu yang besar itu untuk memberi komando. Yang menjadi poin di sini, beliau ketika itu memakai 2 baju perang. Yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah adalah aujaba Tolha, semoga Tolha itu menjadi penduduk surga. Maksudnya wajib bagi Tolha itu masuk surga. Dan kenyataannya bahwasanya Tolha bin Ubaidillah itu adalah minal asyraf al-mubasysyarina bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dijanjikan surga. Itu Tolha bin Ubaidillah. Membaca hadis ini sepertinya ya kayak biasa ya, kayak kehidupan biasa. Kita kan ya sering juga kalau bekerja bakti atau menyusun apa, kita mau naik terus tidak mampu, minta tolong sahabat kita, tolong duduk terus saya naik gitu ya. Tapi maksudnya itu sebuah kebanggaan maksudnya. Kita dinaiki oleh Rasulullah. Jadi ya bangga gitu ya. Oke. Ini sudah kita sampaikan tadi itu. Nah, oke. Satu poin yang disampaikan oleh para pensyarah Imam Tirmidzi, Rasulullah itu kan orang yang dijamin masuk surga, orang yang paling mulia, orang yang paling kuat. Tetapi beliau itu masih menggunakan baju perang. Maksudnya kita bandingkan dengan mungkin cerita-cerita ya, wallahu a'lam, ada orang yang dipanah tidak mempan gitu ya. Apa namanya? Baju perang kan maksudnya untuk melindungi dari panah maksudnya. Lah, kita mendengar ada orang dipanah itu tidak mempan ya. Itu cerita wallahu a'lam ya. Benar tidaknya mungkin. Kalau yang di Banten itu benar ya? Maksudnya mungkin Bapak Ibu kan tahu ya, maksudnya apa? Debus dia, itu memang benar ya. Sampai di apa? Dipotong juga enggak terpotong juga ya? Saya kurang tahu. Mungkin iya, mungkin tidak saya. Tapi maksudnya Bapak Ibu sekalian, melalui hadis ini Rasulullah itu disebutkan oleh pensyarahnya yang tinggi. Rasulullah itu orang, meskipun orang paling mulia, beliau itu tawakal gitu maksudnya. Beliau itu berusaha dan bertawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu kalau kita sudah tidak mampu mengerjakan, lalu kita minta Allah, maksudnya kita tidak mampu memilih, lalu kita minta Allah untuk memilihkan, maksudnya minta agar dipilihkan oleh Allah itu maksudnya. Memilih, ini barangkali mas-mas yang masih bujang gitu ya, memilih jodoh antara yang A dan yang B gitu ya. Ini mana tak lihat-lihat, kayaknya bagus, tapi B kok bagus juga. Sampai pada satu ketika dia tidak bisa milih itu, ya atau yang B, bingung dia. Mungkin bapak ibu sekalian punya pengalaman seperti itulah. Ketika kita sudah tidak mampu memilih, itulah tawakal Tuhan.
Itu tawakal itu definisinya minta Allah pilihkan, maksudnya itu. Akalnya sudah ada, saya nggak bisa menalar lagi itu mana yang baik antara yang A dan B ini. Ya Allah pilihkan. Nah, memakai baju perang ini termasuk bertawakal juga. Setelah berusaha, setelah berusaha lalu bertawakal. Ya. Nah, dalam beberapa hadis di bab ini juga gitu ya, yang tidak kita baca, itu disebutkan juga bahwasanya baju perang Rasulullah itu pernah digantikan Rasulullah untuk mendapatkan roti. Kalau dalam bahasa kita ya untuk mendapatkan beras, maksudnya beliau itu harus menggadaikan baju perang. Apakah kita pernah membayangkan ya seorang pemimpin umat, seorang kepala negara, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus menggadaikan pakaiannya? Tidak masuk akal, kalau hari ini maksudnya. Ya bukan kita tidak meniru, bukan kok kita lantas harus meniru itu, tapi yang kita tiru adalah kesederhanaannya, tidak bermewah-mewahnya beliau. Ada satu sahabat bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau itu seorang pemimpin suku At-Ta'i. Beliau, jadi para sahabat itu Bapak Ibu sekalian, masuk Islamnya itu berbeda-beda. Ada yang masuk Islam itu karena saya percaya saja dengan Rasulullah. Ada yang membuktikan saya tidak akan percaya kepada Rasulullah kecuali saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri kehebatan perilaku Rasulullah. Jadi Adi Hatim At-Ta'i ini, beliau itu sengaja bertemu Rasulullah, bertamu ke rumah beliau untuk melihat gimana sih pribadi Rasulullah itu, orang yang akan saya imani. Lalu beliau datang ke rumahnya beliau. Apa yang terjadi? Satu-satunya bantal yang dipunyai Rasulullah itu diberikan kepada Adi bin Hatim At-Ta'i sebagai alas duduk. Rasulullah duduk di atas lantainya, tanahnya. Maksudnya sedemikian mulia akhlak Rasulullah dalam menghargai tamunya, sehingga bantal satu-satunya yang dimilikinya diberikan kepada tamu. Dari situ beliau sangat takjub. Ini bukan pemimpin biasa ini. Karena itulah beliau masuk Islam. Ya, oke. Selanjutnya, babu maja'a fi sifatin mighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fath. Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah. Wa ala ra'sihil mighfar. Saya belum ini ya. Kalau helm besi ya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya ini helm besi ini di atas itu ya, helm besi. Nah, ini bahasa Arab itu mighfar. Bapak Ibu sekalian, mighfar itu seakar kata dengan dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan mighfar apa kira-kira? Yang apa? Oh, oke, itu terjemahannya. Bahasa Indonesia yang mirip dengan kata-kata mighfar maksudnya. Oke, ada G, F, R. Yang kita lakukan setiap kali sholat, setelah sholat, istighfar. Ada ghufran, ada istighfar. Ghufran itu ampunan, istighfar itu minta ampun. Apa maksudnya? Apa hubungannya mighfar dengan istighfar? Jadi
istighfar itu memang betul minta ampun, tetapi maksudnya minta ditutupi gitu loh maksudnya. Dosa itu ketika kita melakukan dosa itu seakan melubangi hati kita, seakan-akan seperti lubang. Lah, ketika kita minta ghufran, ketika kita meminta beristighfar, itu ya Allah tutuplah dosa saya, tutuplah maksudnya, tutuplah. Sama dengan mighfar, mighfar itu alat untuk menutup, tetapi mighfar itu alat untuk menutup kepala. Oke. Jadi Rasulullah ketika masuk kota Mekah itu memakai mighfar, helm besi. Falamma naza'ahu, ketika beliau melepasnya, datanglah seorang lelaki namanya Ibnu Khattab yang bergelantungan di penutup Ka'bah. Ketika itu beliau ketika masuk Makkah memakai topi besi, lalu datang seorang yang mengabarkan itu loh ada Ibnu Khattab. Ibnu Khattab itu salah satu mukhianat. Lalu beliau bilang, bunuh. Wa balagani anna Rasulullah yakun yauma idzin muhrim. Maksudnya, Bapak-Ibu sekalian, kan ada ketika ihram, apa saja larangan ketika ihram? Membunuh. Nah, nanti ada pertanyaan, Rasulullah ini masuk kota haram loh, tanah haram, kok beliau membunuh? Nah, hadis ini menjelaskan waktu ketika itu beliau itu tidak sedang berihram. Nanti dalam hadis lain disebutkan beliau itu memakai sorban hitam, bukan putih. Kalau putih kan syarat dari ihram kan harus putih-putih ya. Maksudnya adalah waktu itu bukan dalam keadaan ihram gitu loh. Sehingga meskipun ini tidak disebutkan, beliau menyuruh membunuh. Artinya boleh gitu membunuh ya. Oke. Sebelum terakhir, babu maja fi imamati Rasulullah, imamah yaitu bab surban Rasulullah. Dakhala Nabi Makkah yaumal fath wa alaihi imamatun sauda. Nah ini tadi yang kita sebutkan, Rasulullah masuk kota Makkah dan memakai surban hitam. Maksudnya surban ini maksudnya kan dipakai. Nanti ada pertanyaan juga. Oke, saya lanjutkan dulu. Karena Nabi SAW idza tamma sadala imamatahu baina katifai. Ya, Ibu sekalian. Jadi Rasulullah ketika masuk kota Makkah itu memakai helm besi dan juga surban. Satu hadis mengatakan ada sorban, satu hadis mengatakan ada helm besi. Padahal sorban dan besi kan tidak bisa dipakai dua-duanya. Para perawi mengatakan ya wajar, mungkin setelah memakai helm besi, setelah keadaan sudah cukup damai, nyantai, beliau memakai sorban. Nah, cara memakai sorban beliau itu ujungnya itu, dua ujungnya itu diturunkan sehingga menyentuh dua bahu. Nah, itu ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Yang terakhir, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbatan au izaran ghalidan faqalat ubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah itu memakai sarung, ketika meninggal beliau itu memakai sarung yang kusut dan ini, pakaian yang kusut dan sarung yang tebal gitu ya. Ini menceritakan bagaimana ketika beliau meninggal, tentang sarungnya Rasulullah gitu ya. Oke, yang hadis yang terakhir,
baina ana amsi bil Madinah, gitu ya. Ini salah satu cerita dari sahabat. Ketika itu satu hari saya itu berjalan-jalan di Madinah, tiba-tiba ada seorang yang memanggil dari belakang, irfa izaraka fa innahu atqa. Jadi bagaimana sih Rasulullah itu memakai sarung? Sarungnya Rasulullah itu adalah setengah. Maksudnya di sini, di setengah betis sarungnya. Nah ini diceritakan oleh cerita ini, ada seorang yang berjalan, lalu Rasulullah itu memanggil, angkatlah sarungmu, karena itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan dan menjaga, gitu ya. Lalu saya melihat ke belakang, siapa yang memanggil saya? Ternyata Rasulullah. Dan ternyata, ya Rasulullah, ini kan cuma pakaian biasa saja Rasulullah, yang ada hitam putihnya. Kenapa saya harus disuruh untuk mengangkat, meninggikan sarung saya? Amalaka fiya uswah. Bukankah aku itu adalah teladanmu? Lalu saya melihat kepada sarungnya Rasulullah, dan ternyata sarungnya Rasulullah itu setengah betis. Tentang setengah betis ini banyak pendapat, perbedaan pendapat. Ini ada yang mengatakan sekedar kebiasaan, gitu ya. Memang ada beberapa hadis yang mencela orang yang misbah sampai menyeret sarungnya, tapi tidak. Yang paling penting di situ adalah tidak memakai pakaian dengan perasaan sombong. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sudah jam 1. Ada pertanyaan? Sudah ya, jam 1 juga. Atau ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat kepada diri kami pribadi, terutama, dan juga Bapak Ibu sekalian pada umumnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.